Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi pertemuan keempat mata kuliah Statistika Dasar. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu distribusi peluang. Yang pertama, saudara akan mengenal istilah yang namanya variabel acak random. Variabel acak disebut juga sebagai variabel random. Jadi kalau menyebut variabel acak dan variabel random itu maknanya sama. Lalu apa yang disebut sebagai variabel acak atau variabel random? Variabel acak adalah variabel yang diperoleh dari proses peluang. Sedangkan variabel yang diperoleh dari proses bukan peluang disebutnya sebagai variabel tidak random atau variabel tidak acak atau variabel non-random. Variabel random atau acak dibedakan menjadi dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Yang membedakan apanya? Yang membedakan adalah nilainya. Disebut sebagai variabel acak diskrit jika nilainya terputus atau terpilah. Disebut sebagai variabel acak kontinu jika nilainya kontinu, tersambung atau padat. Kemudian, saudara akan mengenal istilah baru, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang diskrit adalah distribusi yang variabel randomnya diskrit. Ingat, variabel random adalah variabel yang diperoleh dari proses peluang. Variabel random diskrit berarti variabel yang nilainya diskrit. Distribusi peluang diskrit, distribusi yang variabel randomnya diskrit. Distribusi peluang kontinu, distribusi yang variabel randomnya kontinu. Contoh cara memperoleh variabel random diskrit. Misalkan, pada percobaan melempar uang koin sebanyak 3 kali, maka ruang sampel yang mungkin adalah angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, gambar-gambar gambar. Jadi ruang sampelnya ada 8 dan ditulis NS sama dengan 8. Sekarang perhatikan, kalau kita punya X besar disimbolkan, dimisalkan sebagai peluang mendapat angka, maka kemungkinan yang terjadi adalah X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Kenapa X sama dengan 4 tidak ada? Ingat, ruang sampel yang mungkin pada percobaan tadi ada 8. X sama dengan 4 berarti kejadian angkanya muncul 4 kali. Tidak ada pada percobaan ini. Jadi angka yang mungkin muncul adalah 0, tidak ada angka yang muncul. 1, ada 1 angka yang muncul. 2, 2 angka muncul. 3 angka yang muncul. Untuk X sama dengan 0 ada 1 kejadian, yaitu gambar, gambar, gambar. Untuk X sama dengan 1 yaitu ada 3 kejadian, angka gambar, gambar, gambar angka gambar, gambar, gambar angka. Untuk X sama dengan 2 ada 2 kejadian. Untuk X sama dengan 2 berarti ada 2 angka yang muncul. Ada 3 kemungkinan, yaitu angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka. Untuk X sama dengan 3 berarti ada 3 angka yang muncul, yaitu angka, angka, dan angka. Setelah itu,
kita dapat menentukan peluang munculnya angka dapat ditulis sebagai berikut. Untuk X sama dengan 0, berarti angka tidak muncul sama sekali. Ditulis P buka kurung X sama dengan 0. Dibaca peluang angka muncul sama dengan 0, yaitu 1/8. Kenapa 1/8? 8 diperoleh dari nilai NS. 1 diperoleh dari kemungkinan angka tidak muncul, yaitu gambar. Ada 1 kejadian. Untuk X sama dengan 1, nilainya peluang untuk angka muncul 1 kali yaitu 3/8. 3 kejadian dibagi dengan NS. Untuk X sama dengan 2, angka muncul 2 kali, ada peluang X sama dengan 2 sama dengan 3/8. Untuk peluang X sama dengan 3, ada 1/8. Sehingga bentuk tersebut dapat disederhanakan ke dalam tabel berikut, yaitu banyak X sama dengan 0, X1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Kemudian peluangnya, peluang X sama dengan 0, 0,125. Peluang X sama dengan 1, 0,375. Sehingga keseluruhan peluang kalau dijumlah sama dengan 1, sesuai dengan konsep peluang yang sudah dipelajari. Kemudian ada namanya jenis-jenis distribusi peluang. Tentunya jenis-jenis distribusi peluang itu ada banyak. Tidak semua kita bahas pada mata kuliah ini. Di antara yang kita bahas namanya adalah distribusi binom. Apa itu definisi dari distribusi binom? Distribusi binom adalah apabila X merupakan suatu variabel random diskrit. Ingat, variabel random diskrit adalah variabel yang diperoleh dari proses peluang dan nilainya diskrit atau terpisah. Maka, peluang binomial dirumuskan sebagai Px sama dengan K sama dengan kombinasi NK P pangkat K, X pangkat N dikurangi K sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali N min K faktorial dikali P pangkat K, X pangkat N min K untuk K sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan N. K adalah nilai yang diinginkan atau dicari pada soal. P adalah peluang yang diinginkan berhasil. X adalah peluang lawan dari P. Sehingga P ditambah X sama dengan 1. Contoh soal dari distribusi binomial. Misal, pasangan suami istri yang baru menikah merencanakan memiliki 5 orang anak. Berapa peluang? 3 diantaranya adalah laki-laki. Kalau kita lihat pada soal ini, mengapa soal ini tergolong contoh peluang distribusi binomial? Ingat, peluang distribusi binomial adalah peluang yang variabelnya diskrit. Karena di soal ini adalah jumlah anak, tentunya variabelnya adalah diskrit, terpisah, bukan nilai yang kontinu. Pada soal diketahui K sama dengan 3. K adalah nilai yang diinginkan. P peluang yang diinginkan berhasil. Peluang yang diinginkan berhasil adalah mempunyai anak laki-laki. Bahwa kita tahu bahwa peluang mempunyai anak laki-laki maupun anak perempuan adalah 1/2. X ditambah P hasilnya harus 1. Sehingga nilai X sama dengan setengah. Nilai N, jumlah anak yang diinginkan ada 5. Sehingga kita gunakan rumus binomial. Jadi peluang X sama dengan 3. 3 laki-laki dari 5 anak adalah kombinasi 53 P kombinasi 35 P pangkat 3 X pangkat 5 min 3 sama dengan, ingat rumus kombinasi, 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 dikurangi 3 faktorial. P
peluang mempunyai anak laki-laki setengah pangkat 3. Khi lawan dari P. P ditambah Khi harus 1. Berarti Khi-nya sama dengan setengah. Setelah dihitung, ditemukan nilai 0,313. Artinya, peluang memperoleh 3 laki-laki dari 5 anak adalah 31,3%.